Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah matematika teknik dengan materi persamaan diferensial order 1 dengan metode integrasi langsung. Dimana kita ada soal 5T DY per DT dengan T kuadrat kali DY per DT plus 5 sama dengan 0. Dimana diketahui Y sama dengan 2 dan T sama dengan 1. Jika persamaan diferensial ini dapat diubah menjadi fungsi dy per dt sama dengan fungsi t, maka soal ini bisa menggunakan metode integrasi langsung. Langsung saja kita cek apakah soal ini memiliki persamaan. Nah, dikarenakan di sini ada kesamaan 5t kuadrat dan 5t dan memiliki kembali dy per dt dan per dt, kita bisa faktorkan karena sama-sama memiliki D-nya, jadi D-nya kita. Nah, karena konstantanya sama-sama 5, 5-nya kita bisa keluarkan. Nah, selanjutnya konstanta plus 5 dan 5 kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Dimana plus 5 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 5 dan 5 dikali menjadi 5 dikali pindah ruas ke ruas kanan menjadi 5 dibagi. Nah, jadinya ya awalnya positif pindah ruas kanan negatif, ya awalnya dikali pindah ruas kanan jadi dibagi. Min 5 dibagi 5 sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya fungsi T min T kuadrat kita pindah ruas ke ruas kanan. Kita pindah ruaskan. Pindah ruas ke ruas kanan. Karena di ruas kiri dia dikali, sehingga di ruas kanan dia dibagi, sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Negatif seper T dikali dengan 1 min T. Nah, karena soal ini memenuhi persamaan, untuk menggunakan metode integrasi langsung kita bisa langsung integralkan saja. Namun untuk memudahkan integralnya kita pisah antara seper T dengan seper 1 min T. Kita pisah, kita pindahkan dt yang ini ke sebelah kanan, kemudian kita pisah, sehingga hasilnya menjadi seperti negatif seper 1 min t dikali dt. Langsung saja kita integralkan kedua ruas. Kita integralkan ruas kiri dan ruas kanan. Integral dari dy adalah y, dan integral dari seperti adalah ln t, dan integral dari seper 1 min t sama dengan ln 1 min t plus c. Nah, setelah kita mendapatkan hasil integralnya, untuk mengetahui nilai dari konstanta c, kita bisa substitusikan nilai y dan t sebelumnya, di mana y sama dengan 2 dan t sama dengan negatif 1. Y sama dengan 2 dan t sama dengan negatif 1. Fungsi y sama dengan ln 1 min t per t. Nah, kita substitusikan saja. Di sini t-nya itu y-nya itu sama dengan 2, t-nya sama dengan negatif 1, dan t-nya itu adalah. Nah, karena 1 min negatif 1 sama dengan 2 dibagi dengan negatif 1 nilai mutlak, maka hasilnya adalah ln 2. Ln 2 plus c. Ln 2 plus c sama dengan ln 2 ln 2 per min 1. Nah,
2/-1 nilai mutlak hasilnya adalah len 2. Jadi len-nya kita pindah ruas ke ruas kiri, yang awalnya positif menjadi negatif. Nah, jadi nilai C adalah 2 min len 2. Tinggal kita substitusikan ke persamaan hasil integral sebelumnya. Itu kita masukin ke nilai C yang ini. Nah, jadi hasil akhirnya adalah Y sama dengan len mutlak 1 min T per T plus 2 min len 2. Baik, mungkin itu saja yang bisa jelaskan. Tapi bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan membuktikan hasilnya apakah benar atau tidak menggunakan Tony. Di sini kita run dulu, teman-teman. Nah, dan ini adalah hasilnya. Oke, berarti bisa dipastikan ya kalau hasilnya sudah benar. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan skrip soal dan hasilnya sekaligus. Nah, di sini kita memasukkan skripnya, skrip soal. Lalu sekarang kita run, apakah berhasil atau tidak. Oke, teman-teman, ternyata berarti hasilnya berhasil ya. Mungkin segitu saja untuk tugas P1-nya tentang soal integrasi diferensial orde 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan matematika teknik 1 persamaan diferensial orde 1 dengan metode homogen. Ya, di sini dimana ada soal dy per dt sama dengan t plus 2y per t. Dimana persamaan homogen itu kita merubah variabel y menjadi v kali t dan dy per dt menjadi v plus t dv per dt. Kemudian kita masukkan perubahan variabelnya ke dalam soal dan kita mendapatkan hasil yaitu v plus t dv per dt sama dengan t plus 2 v kali t per t. Kemudian kita dapat mengeluarkan variabel t-nya sehingga persamaannya menjadi v plus t dv per dt sama dengan t 1 plus 2v. Nah, kemudian kita di sini dapat mencoret t-nya sehingga t-nya hilang dan variabelnya dan persamaannya menjadi t dv per dt sama dengan 1 plus 2v min v. Kemudian kita pindah ruaskan t-nya ke ruas kanan sehingga dia menjadi pembagi sehingga persamaannya menjadi dv per dt sama dengan 1 plus v per t. Kemudian kita pindah ruas 1 plus t-nya ke ruas kiri dan dt-nya ke ruas kanan sehingga persamaannya menjadi dv sama dengan dv per 1 plus v sama dengan dt per t. Kemudian kita integralkan. Jika ruas kiri diintegralkan, maka ruas kanan juga diintegralkan. Sehingga integralnya yaitu dv per 1 plus v sama dengan integral dt per t. Sehingga kita mendapatkan hasil len 1 plus v sama dengan len t plus c. Kemudian kita hilangkan logaritmanya. Kemudian kita mengambil konstantanya saja sehingga persamaannya menjadi 1 plus v sama dengan c kali t. Kemudian kita pindah ruaskan satunya yang awalnya plus menjadi minus sehingga v sama dengan c kali t min 1. Nah, di mana v ini kemudian kita ketahui v itu merupakan y per t.
kita mendapatkan persamaan tersebut dari sini. Kita pindah ruaskan T ini sehingga dia menjadi pembagi dari Y-nya. Kemudian kita mendapatkan persamaan yaitu Y per T sama dengan CT-1. Sehingga dan kita pindah ruaskan T-nya ke ruas kanan, dia menjadi pengkalinya. Kita mendapatkan persamaan yaitu Y sama dengan TCT-1. Sehingga persamaan akhirnya yaitu Y sama dengan CT kuadrat min 1. Kemudian setelah itu kita akan selanjutnya mencoba menggunakan aplikasi Tony. Ya, ini yang pertama. Kita mendapatkan gambar grafik seperti ini. Kemudian kita memvalidasinya menggunakan yang ini. Dan grafiknya sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan soal dy per dt plus 4y sama dengan y pangkat 4 e pangkat 3t dengan metode Bernoulli, di mana bentuk umum metode Bernoulli yaitu dy per dt plus 4y sama dengan y pangkat n. Kemudian kita dapat merubah bentuknya menjadi metode faktor integrasi, yaitu dy per dt plus 4y sama dengan q. Kemudian setelah kita rubah bentuknya, kita dapat membagi kedua ruas dengan y pangkat n. Dan kita mendapatkan hasil yaitu y pangkat min n dy per dt plus 4y pangkat 1 min n sama dengan q, di mana n-nya 4. Kemudian kita substitusikan n tersebut, kita mendapatkan hasil y pangkat min 4 dy per dt plus 4y pangkat min 3 e pangkat 3t. Kemudian kita dapat menyederhanakannya dengan z, di mana z itu sama dengan y 1 pangkat min n, dan kita mendapatkan z sama dengan y pangkat min 3. Kemudian kita dapat menyederhanakannya, menyederhanakan variabel ini dengan dz per dt sama dengan 1 min n dikali y pangkat min n dy per dt. Kita mendapatkan dz per dt-nya yaitu min 3y pangkat min 4 dy per dt. Kemudian persamaan ini kita dapat mengalihkannya dengan min 3 agar menyamakan dengan variabel dz per dt. Setelah kita mengalihkan dengan min 3, kita mendapat hasil yaitu min 3y pangkat min 4 dy per dt plus minus 12y pangkat min 3 sama dengan min 3e pangkat 3t. Kemudian hasil dari ini kita dapat menyederhanakannya, di mana min 3y pangkat min 4 tersebut merupakan dz per dt. Jadi kita rubah menjadi dz per dt min 12y pangkat min 3 sama dengan min 3e pangkat 3t. Setelah kita mendapatkan bentuk ini, kita dapat menggunakan faktor integrasi, di mana faktor integrasi itu rumusnya e pangkat integral p dt, di mana p-nya itu min 12. Kemudian kita masukkan min 12-nya dan kita mendapatkan hasil e pangkat 12t. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan hasil dari faktor integrasi tersebut. Kita mendapatkan hasil yaitu e pangkat min 12 dz per dt dikurang e pangkat min 12y pangkat min 3 sama dengan min 3 e pangkat min 3t e pangkat min 12t. Kemudian kita sederhanakan yang di ruas kanan dan kiri, kita mendapatkan hasil dz e pangkat min 12t sama dengan min 3 e pangkat min 9t. Kemudian kita integralkan. Jika ruas kiri diintegralkan, maka ruas kanan juga diintegralkan.
kita mendapatkan hasil integral yaitu ZE pangkat min 12T sama dengan 1/3 E pangkat min 9T plus C. Kemudian kita pindah ruaskan E pangkat min 12T tersebut ke ruas kanan, kita mendapatkan hasil Z sama dengan 1/3 E 3T plus C E pangkat 12T. Kemudian Z tersebut kita rubah kembali ke dalam bentuk Y, di mana Z tersebut Y pangkat min 3. Kemudian Y pangkat min 3 sama dengan 1/3 E 3 pangkat T plus C E pangkat 12T. Kemudian kita pindahkan pangkat dari Y tersebut dan kita mendapatkan hasil yaitu 1/3 E 3 pangkat T plus C E 2 pangkat 12T pangkat min 1/3. Di sini saya akan memvalidasi soal dari metode Bernoulli ini menggunakan aplikasi Tony. Ya, di sini skripnya sudah saya buat, di sini soalnya. Kemudian kita running dan grafiknya seperti ini. Setelah memvalidasi soalnya, kita akan memvalidasi jawabannya, yaitu jawabannya itu Y sama dengan 1/3 E pangkat 3T plus C E pangkat 12T pangkat min 1/3. Kita validasi di aplikasi Tony, dan ini dia hasil jawabannya. Kita running dan grafiknya seperti ini dan sama seperti soal yang tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas cara penyelesaian soal diferensial eksak. Nah, di mana di sini soalnya tersebut adalah 4x dx plus 9y dy sama dengan 0, y3 sama dengan 0. Nah, persamaan diferensial eksak biasanya berbentuk m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0. Nah, di soal ini m x, y dx-nya itu sama dengan nih 4x, n x, y dy-nya itu sama dengan 9y. Nah, sebelum itu kita harus ingat syarat persamaan eksak, yang dimana syaratnya ini alpha m per alpha y sama dengan alpha n per alpha x. Selanjutnya kita integrasikan mxy sama dengan 4x terhadap x ini menjadi integral 4x dx. Lalu kita integralkan juga nxy dy sama dengan 9y ini jadi integral 9y dy sama dengan c. Dan selanjutnya di sini kita mendapatkan hasil pengintegralan. Ini ada 2x pangkat 2 dihasilkan dari 4x ini dikali dx plus 9/2 y kuadrat sama dengan c. Nah, lalu ini kalau misalnya kita mau lebih rapi lagi, kita kalikan 2 dan dia akan menghasilkan 4x kuadrat plus 9y kuadrat sama dengan c. Setelah itu kita gunakan kondisi awal y3 sama dengan 0. Kita substitusi x sama dengan 3y, x sama dengan 3, y sama dengan 0. Nah, di sini kita masukin 3 dan di sini kita masukin 0. Lalu kita pangkatin menjadi kuadrat dan ini juga jadi 0 kuadrat. Kemudian dari hasil perhitungan ini kita mendapatkan nilai C, yaitu 36
sama dengan C. Dan ini dia solusi akhirnya. Kita mendapatkan nilai 4x kuadrat plus 9y kuadrat sama dengan 36. Atau dalam bentuk elipsnya x kuadrat per 9 plus y kuadrat per 4 sama dengan 1. Jadi nanti dengan metode eksak ini kita dapat solusi berupa kurva elips. Jadi setelah kita menyelesaikan soalnya tadi dan mendapatkan hasil, sekarang kita akan membuktikan hasilnya apakah benar atau tidak menggunakan Tony. Nah, di sini kita masukkan dulu skripnya, lalu kita run. Apakah berhasil? Nah, baik teman-teman, ini hasil dari Tony-nya ya. Dan sekarang kita akan membuktikan dengan soalnya. Ini kita run. Dan jawabannya sama. Oke, berarti bisa dipastikan kalau jawaban kita benar. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.